Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Sunarif bersama dengan Bung Rocky Gerung kembali bisa menjumpai Anda. Tapi Bung Rocky, kita mesti ucapkan atau bukan kita, saya mesti mengucapkan terima kasih pada subscriber Anda. Karena kemarin ketika kita ngomongin Tunjuk Poin, itu channel terbaru FNN dalam bahasa Jawa Timuran itu langsung naik gitu. Jadi teman-teman menyebut ini sebagai RG Effect, Rocky Gerung Official Effect. Karena belum pernah ada politainment dalam bahasa Jawa. Jadi ya. Nah, politainment Jawa lah. Ya. Jadi teman-teman tadinya tanya apa sih Tunjuk Poin itu, kira-kira seperti apa formatnya? Saya gampangnya bilang begini aja, supaya mereka cepat menangkapnya. Ya Rocky Gerung tapi dalam versi bahasa Jawa. Dan formatnya politainment, kan orang Jawa Timur seneng ndagel gitu ya, seneng banyol kayak ludruk gitu lah. Jadi ludrukan lah, tapi itu sebenarnya formatnya kita bicara soal politik gitu. Ya gitulah, tuh ngeludruk. Ya. Ngeludruk dengan tema politik. Ya, itu bukan politik ludruk ya. Kalau politik ludruk di sana tuh. Nah, ini ludruk yang dikasih format politik. Iya. Jadi ini memang channel dalam bahasa Jawa, dan untuk orang yang tidak ngerti bahasa Jawa, pengen bahasa Jawa, silakan bergabung, silakan subscribe di sini di Tunjuk Poin. Oke, berkaitan dengan ludruk tadi, ludrukan politik ini menarik juga karena saya melihat ada fenomena ludruk baru ini, Bung Rocky. Jadi ketika orang rame-rame membahas reshuffle media, terutama media mainstream sih sebenarnya. Kalau di media sosial orang cenderung nggak peduli dengan reshuffle gitu ya, yang terjadi malah orang nggak peduli mau reshuffle mau apa, nggak ada gunanya gitu kan kalau media sosial, tapi media mainstream tetap memberitakan. Saya mengamati ada fenomena yang menarik karena hari ini misalnya ada namanya PAPI, Persatuan Aktivis Pemuda Indonesia, itu yang akan mendeklarasikan Budi Gunawan sebagai calon ketua umum PDIP. Terus dia juga dan kelihatannya memang targetnya kemudian mencalonkan Budi Gunawan menjadi presiden tahun 2024. Ini mereka kenapa mencalonkan, dasarnya karena katanya Bu Mega itu ditunjuk sebagai ketua di Kongres Bali itu sampai tahun 2024, dan nyatanya legowo akan menyerahkan. Itu satu. Yang kedua, ada fenomena juga, ini lembaga-lembaga survei tiba-tiba muncul survei. Ya, ini yang paling asik nih menurut saya, LPMM namanya kalau nggak salah. Apa ini lembaga survei ini? Dia menyebutkan bahwa nama Iriani Jokowi itu termasuk salah satu calon presiden dari kalangan perempuan yang namanya menonjol. Dan temuan dia menunjukkan bahwa sekarang ini publik atau apa ya, sampelnya yang diwawancarai oleh lembaga ini lebih cenderung memilih perempuan sebagai presiden, dan memang di urutan pertama itu Puan. Nah ini lucu juga, tiba-tiba Puan muncul, terus Nyonya Iriani Jokowi, di bawahnya itu Risma, Khofifah itu di bawah, Sri Mulyani juga di bawah dua orang ini. saya melihat ini kan ludrukan ini ya, tapi kalau orang Jawa bilang ini guyon-guyon parikeno tuh Bung Rocky, bercanda-bercanda tapi serius, kira-kira begitulah. Silakan. Ya, saya percaya itu ludruk itu. Jadi itu mungkin juga itu survei berbasis metodologi ludruk. Dan margin of error-nya 100 tuh pasti itu. Yeah. Tapi itulah reaksi dari publik, apapun hendak diajukan. Karena orang berpikir kan, lah gampang betul kan jadi presiden. Nah, Jokowi aja yang dia sendiri bilang IP-nya nggak sampai 2 bisa jadi presiden, dengan kemampuan yang seadanya juga bisa membangkitkan fanatisme. Jadi orang menganggap bahwa siapapun yang dicalonkan sudah bisa aja. Jadi itu hal yang standar. Justru karena yang disebut sebagai kontestasi itu tidak didasarkan pada kapasitas orang, tapi didasarkan pada hasil survei. Dan survei itu bisa disewa. Jadi sebetulnya politik Indonesia itu masuk di dalam peludrukan itu. Kita bisa pesan ceritanya tuh kan. Dalam peludrukan kita bisa pesan ceritanya. Bisa. Siapa yang mau dibully, diludruk, siapa yang mesti diledek. Jadi begitulah, udah betul tuh. FNN ambil rubrik baru yang sebetulnya isinya adalah peludrukan politik. Oke. Nah,
kenapa saya sebut tadi bercanda-bercanda tapi serius? Karena kan fenomena seperti itu, fenomena ketika seorang kepala daerah yang sudah 2 periode dan dia tidak bisa mencalonkan diri, itu kemudian mencalonkan istrinya kan banyak sekali, dan di beberapa daerah, dan kebetulan itu dalam beberapa kasus itu terjadi pada kader PDIP. Kita bisa menunjukkan banyaklah kasusnya kalau kita mau satu persatu beberkan bagaimana ketika suaminya selesai, kemudian istri yang menggantikan. Dan itu ternyata dipilih oleh oleh warganya gitu. Saya anggap bahwa ya Ibu Iriana ibu yang baik pasti itu, tapi bahkan kita lupa tuh mana Ibu Iriana tuh, karena nggak pernah muncul di publik dan nggak pernah kasih satu statement pun. Kan biasanya First Lady itu ada office-nya sendiri tuh, yang mengolah biasanya wilayah culture, kebudayaan, soal yang berhubungan dengan peran perempuan. Itu kita bayangin aktivitas Hillary Clinton dulu yang sebagai ibu negara, dia ambil alih bagian yang menyangkut lingkungan. Jadi semua isu lingkungan di Amerika itu dipromosikan oleh Hillary Clinton. Demikian juga Barack Obama, istrinya siapa nama istrinya? Michelle Obama. Michelle Obama. Dia ambil alih soal family value, sehingga urusan regenerasi dengan tradisi pendidikan yang dipastikan menumbuhkan generasi diselenggarakan oleh First Lady Amerika itu. Demikian seterusnya tuh. Kita lihat bahkan sampai Donald Trump itu harus Melania Trump juga terlibat di dalam upaya untuk memperbanyak percakapan di media sosial tentang suaminya tuh. Dia jadi follower, jadi buzzer suaminya sendiri tuh. Melania namanya, bukan Melania kalau nggak salah ya namanya ya. Melania. Ya. Anda agak heran malam ini Anda kok nama-nama perempuan agak lupa, itu menurut saya agak aneh ini. Karena terlalu banyak nama perempuan yang mesti saya sembunyikan, bukan saya sebut. Oke. Jadi terlihat sebetulnya bahwa negara itu disebut ada First Lady, seharusnya ada Office of First Lady itu. Dan Ibu Iriana kita nggak pernah dengar. Ibu Tin dengan aktif dulu melakukan pembinaan yang disebut Dharma Pertiwi atau ibu-ibu kabinet dalam urusan kebudayaan. Demikian juga Ibu Habibie, karena dia saintis, dia dengan sendirinya. Ibu Ani Yudhoyono juga ambil isu lingkungan terus menerus itu. Istri Presiden Gus Dur itu sangat aktif di dalam mempromosikan kesetaraan gender, dia ceramah di mana-mana. Ya, jadi itu sebetulnya yang diingat orang itu. Nah, Ibu Iriana tuh mungkin timnya nggak kasih dia semacam kegiatan, sehingga tiba-tiba Ibu Iriana mungkin menganggap, kenapa saya nggak dikenal ya, tidak disorot ya. Kalau begitu sekarang lebih baik saya langsung mencalonkan diri itu. Atau ada tim yang melihat Ibu Iriana tidak disorot, maka dia bujuk-bujuk Ibu Iriana untuk disurvei. Nah, soal-soal semacam ini yang mengingatkan kita bahwa politik Indonesia itu tidak punya kapasitas untuk menghasilkan percakapan publik gitu. Jadi ini soalnya tuh. Demikian juga Ibu Puan. Ibu Puan udah lama nggak ngomong, karena dia ngomong terakhir justru dibully karena soal mic yang dimatikan kan. Jadi kita sebetulnya punya stok pemimpin perempuan, tapi karena nggak bisa dibaca oleh pers, maka terpaksa pers ambil pemimpin perempuan yang memang secara formal udah dalam kapasitas politik negara, Ibu Iriana dan Ibu Puan. Padahal di daerah itu beragam macam kemampuan dari masyarakat sipil, pemimpin organisasi di Muhammadiyah, NU, banyak pemimpin perempuan. Tetapi karena dia nggak disebut, maka kita justru curiga. Kenapa tiba-tiba langsung mengarah pada Puan dan Iriana? Nah, saya nggak begitu peduli sebetulnya, karena saya anggap bahwa ada panitia yang memang ditunjuk khusus untuk menyumbang nama pada nama-nama lain yang udah beredar sekarang, yang memang kebanyakan laki-laki itu. Jadi bagus juga, walaupun kapasitas itu tetap dipertanyakan. Oke, ya tadi sebenarnya ada dua sisi ya. Kita lihat itu
bercandaan, mungkin dari sisi surveinya, tetapi soal peran wanitanya kita tidak bercanda, sedang bercanda, karena dalam fenomena dunia hari ini, dalam penanganan COVID itu membuktikan bahwa kepala negara perempuan itu dalam penanganan COVID itu relatif lebih sukses dibandingkan yang pria. Misalnya kita lihat di Selandia Baru, Australia, Taiwan, dan juga Merkel. Itu jangan lupa di Jerman itu sangat seorang pemimpin perempuan yang luar biasa gitu. Iya, dalam satu dekade ke belakang disebut dekade perempuan sebetulnya, karena kepemimpinan perempuan dari tingkat negara sebagai presiden, perdana menteri atau menteri, dan di tingkat korporasi CEO itu banyak yang sukses. Justru karena dianggap bahwa perempuan itu memimpin dengan ethics of care. Kalau laki-laki pakai ethics of right. Laki-laki selalu ingin mana regulasinya, apa dukungan publiknya. Kalau perempuan enggak, dia tahu problemnya tuh. Karena dia langsung berhadapan dengan kebutuhan real rakyat. Karena dia tiap hari sebagai perempuan punya insting lebih untuk tahu mana yang adil, mana yang tidak adil. Perempuan mampu melihat ketidakadilan hanya dengan tatapan mata, dia tahu ada keadaan ketidakadilan pada masyarakat. Kalau laki-laki dia mesti tunggu BPS kasih statistik kan, supaya tahu mana yang just dan unjust. Jadi sebetulnya kita Indonesia harus mulai juga begitu tuh. Tapi bukan melalui survei, tapi dengan memperluas percakapan politik, percakapan sosial. Kan Ibu Iriana tidak terbaca karena dia ikut talk show, karena dia ikut debat. Ibu Puan juga tidak dibaca karena dia pernah mengajukan satu proposal pikiran yang otentik. Jadi yang tidak terbaca kenapa tiba-tiba muncul justru hasil survei. Itu yang membingungkan itu. Nggak pernah ngomong, kita nggak tahu pikirannya apa, tapi layak. Ya apa layaknya? Soal-soal beginian sebetulnya tuh. Nah ini karena kita juga ngomongin Puan, sebenarnya ada kaitannya ini, berkaitan dengan suksesi di PDIP. Banyak yang bertanya ketika beredar tadi kemarin pagi di WhatsApp undangan untuk jumpa pers tentang pencalonan dukungan terhadap dukungan pencalonan Budi Gunawan sebagai ketua umum PDIP dan kemudian presiden, itu banyak yang menganggap hoax. Tapi saya kemudian membaca itu di Kompas TV, di Kompas TV online-nya itu dia sudah mengkonfirmasi ke panitianya salah satu nama, dan menurut dia iya itu akan dilakukan deklarasi. Jadi ini cukup serius. Nah, saya kira soal fenomena Budi Gunawan dan PDIP ini cukup serius, karena di PDIP kan yang disebut-sebut nama Puan dan nama Prananda yang sekarang dicalonkan. Jadi ada dua kamar di PDIP. Ini kamar beneran ya, kamar politik nih. Yaitu kamar sebut aja kamar keluarga, yaitu Prananda dan Puan, dan ada kamar kos-kosan, kira-kira begitu tuh. Karena Pak Budi Gunawan kan dekat sekali dengan Ibu Mega di dalam sejarah dan dalam upaya memberi semacam input politik kepada Ibu Mega. Jadi tentu Pak Budi Gunawan mengetahui kimia dari PDIP itu, apalagi sebagai pemimpin petinggi BIN, tentu info internal itu diketahui lebih bagus oleh Pak Budi Gunawan. Juga mungkin Budi Gunawan tahu potensi penggerogotan PDIP ada tuh. Jadi bagus juga tuh Pak Budi Gunawan mencalonkan diri supaya langsung hati-hati, karena kemungkinan nanti juga dikudeta nih PDIP kan. Jadi taruh orang BIN lebih bagus sebetulnya untuk menghalangi mereka yang punya ambisi mengkudeta PDIP itu, seperti kasus pada Demokrat. Tapi sekali lagi itu urusan internal partai yang menjadi keputusan internal di dalam rapat PDIP. Apakah Budi Gunawan diajukan, itu kan soal internal. Dan kita tidak mungkin melihat bahwa PDIP itu ada semacam faksi yang balelo, sama seperti di PKB yang lagi digoyang, atau Demokrat kemarin itu. Saya percaya bahwa PDIP itu solid. Jadi kalau keluar nama itu berarti ada restu dari Ibu Megawati. Nggak mungkin ada faksi lain di PDIP yang cukup potensial untuk mengajukan sesuatu yang belum disepakati oleh Ibu Megawati. Jadi kita ambil aja positifnya, Ibu Mega kira-kira memang suka atau setuju kalau PDIP dipegang oleh
Pak Budi Gunawan. Nah, Ya. saya juga menganggap ya itu cukup senior dan bukan cukup sangat senior Pak Budi Gunawan. Ya. Sehingga nanti ada berita-berita kejutan kan, wah Budi Gunawan, dan banyak wawancara tentang Pak Budi Gunawan, juga akan banyak wawancara terhadap Ibu Mega. Ya. Lalu mulai timbul percakapan yang non politis misalnya, itu biasa aja tuh, karena pers akan goreng soal-soal gituan. Ya. Saya sendiri sempat membuat sebuah tulisan tentang kemungkinan Pak Budi Gunawan ini akan menjadi salah satu orang kuat di Indonesia. Ini berkaitan dengan kita ingat pertemuan di MRT, pertemuan Lebak Bulus. Kereta. Ya, di kereta. Pada waktu itu kan sebenarnya kita tahu Pak Luhut bolak-balik sebenarnya mencoba meng-approach Pak Prabowo, kan tidak berhasil, dan kemudian gagal. Ya, gagal. Ternyata kemudian duet antara Budi Gunawan dengan Dasko di internal Gerindra, dan itu berhasil mempertemukan itu, dan kemudian kita tahu juga Dasko kan sekarang menjadi orang penting di PDIP. Dia menjadi ketua harian ya. Jadi praktis sebenarnya Gerindra sekarang, maaf, di Gerindra maksud saya, bukan di PDIP. Jadi Dasko sekarang menjadi ketua harian dari Gerindra. Nah, karena itu saya lihat dengan peran itu harusnya memang Pak Budi Gunawan tuh dapat semacam reward lah dari Pak Jokowi dengan keberhasilan memasukkan Pak Prabowo ke kabinet. Itu makropolitiknya, tapi mikropolitiknya artinya PDIP sedang berupaya untuk mendeteksi penerimaan publik terhadap Pak Budi Gunawan, karena selalu dianggap Pak Budi Gunawan senior, menguasai infrastruktur intelijen, dan itu berarti plus point. Jadi pertanyaan orang, apakah PDIP terlalu khawatir dengan keadaan sehingga harus Pak Budi Gunawan yang punya reputasi di bidang intelijen untuk memimpin partai itu? Itu pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, tapi kita ajukan aja supaya publik mengerti bahwa ada varian lain di dalam politik hari-hari ini, yaitu semua partai punya kecemasan. Nah, kayak P3 ketemu dengan PKS, sebetulnya kan itu dasarnya kecemasan kan, karena nggak bisa membayangkan nanti peta di depan itu 2024 yang pasti peta itu akan mulai disusun tahun depan itu seperti apa tuh. Jadi menarik juga melihat ada dinamika baru. Ya. Sementara yang sudah final adalah Presiden Jokowi menginginkan 3 periode. Jadi ini sebetulnya hal yang menarik untuk diulas, bahkan diulas dalam bahasa Jawa supaya nggak terlalu meluas isunya, Bu. Bayangkan misalnya Presiden Jokowi bahasa tubuhnya menginginkan 3 periode, sementara PDIP justru bersiap-siap untuk regrouping politiknya supaya bisa diamankan dari intervensi macam-macam. Kan kalau timnya sebut aja nih panitia 3 periode bekerja secara efektif, itu berarti dia mesti memastikan bahwa bahkan PDIP harus mendukung 3 periode itu, dan mungkin PDIP terganggu dengan ide itu. Nah, karena itu PDIP bikin semacam balancing kecil-kecilan dulu gitu ya, untuk tes ombak. Nah, ini karena berkaitan dengan 3 periode, kelihatannya memang tidak semulus seperti yang dibayangkan. Karena saya mendengar selain pertemuan itu, selain P3, ada Golkar juga itu, kemungkinan mereka bergabung dalam aksi ini. Ini jadi menarik kalau memang betul seperti itu. Dan artinya apa? Kita bisa membaca kenapa kemudian muncul nama Ibu Iriani itu kan, Ibu Iriana ya, Iriana itu kan dalam konteks, ya dalam konteks antisipasi kalau Pak Jokowi kemungkinan tidak jadi, tidak 3 periode, jadi tetap ada Ibu Iriana di situ kan. Sementara munculnya nama Puan di urutan pertama dari survei tadi itu, ini kan juga sebagai sebuah jawaban karena selama ini orang banyak mengkritik bahwa ya Puan berat untuk dicalonkan kalau namanya sejauh ini juga nggak bunyi di survei-survei publik gitu, Bung Rocky. Ini saat dimana ngalor ngidul jadi bagus nih, karena kita bisa ngoci apa aja kan, bisa bikin analisa apa aja tuh. Karena yang ditampilkan hari-hari ini adalah semacam cermin bahwa ada perahu yang retak sebetulnya tuh, dan orang berupaya untuk mengira-ngira ini mendarat nggak perahunya nih, anginnya ke arah mana, kiri apa kanan. Nah, sekali lagi keadaan ini menunjukkan ada publik sebetulnya nggak peduli lagi soal-soal itu, karena publik menganggap ya udah ini satu paket dengan keretakan yang terjadi dalam berbagai macam kebijakan. Tapi bagi masa depan demokrasi ini hal yang serius, karena ini menandakan bahwa pelembagaan politik tidak terjadi itu.
Jadi sebetulnya kita dimiskinkan karena ide demokrasi tidak tumbuh, yaitu narasi dan kompetisi argumentasi tidak dihasilkan. Kan seharusnya lembaga survei ini mengambil inisiatif untuk mempromosikan seseorang melalui forum publik, bukan dengan diam-diam disurvei. Jadi soal-soal semacam ini yang saya anggap bahwa di satu pihak ada pelemahan isu-isu demokrasi, bahkan institusi demokrasi mengalami decaying. Di pihak lain, publik justru menganggap bahwa ini satu paket dengan ya sistem pembusukan dari dalam. Ya. Nah, bagi kita semakin ngaco dan semakin ngalor ngidul perpolitikan nasional itu semakin bagus, karena akan terbuka sebetulnya di dalam istana saling ngintip atau saling menghalangi langkah itu udah mulai terjadi. Nah, oke. Kita lanjutkan nih, karena ini artinya kita mendengar banyak sekali bocoran-bocoran dan sebagainya gitu. Saya juga mendengar misalnya ada seorang tokoh yang cukup mengenal karakter Pak Prabowo, melihat bahwa kalau lihat bahasa tubuhnya Pak Prabowo itu masih eager sekali untuk mencalonkan diri kembali tahun 2024, meskipun sebenarnya beliau sudah hat-trick gitu ya, kekalahan di Pilpres, sekali menjadi Wapres, kedua kali menjadi Capres, tapi kelihatannya beliau masih eager kembali. Dan tapi kan ini tentu saja berkaitan dengan sinyal-sinyal dari Pak Jokowi seperti apa, dari Bu Mega seperti apa dan sebagainya. Begitu juga dalam kasus yang dengan munculnya fenomena Budi Gunawan dengan Iriana Jokowi ini, saya kemudian tiba-tiba berpikir menarik juga ya kalau tiba-tiba mungkin Pak Budi Gunawan dipasangkan dengan Bu Iriana begitu sebagai pengantin pada tahun 2024. Mungkin saja Bung Rocky. Iya tuh, itu namanya anything goes, apapun bisa terjadi tuh. Nah, Pak Prabowo tentu dia masuk kabinet dalam upaya untuk mempertahankan pemberitaan tuh. Bayangkan kalau Pak Prabowo nggak ada di kabinet, kan orang udah lupa tuh. Walaupun Gerindra beroposisi, tapi itu sama aja dianggap oposisi. Itu artinya orang kalah yang minta jatah. Jadi adanya Pak Prabowo di kabinet itu satu faktor untuk memastikan bahwa dia akan muncul lagi tuh. Dan pemunculan itu justru keadaan hari ini menguntungkan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo langsung bisa baca ombak kan. Oh, ini PDIP agak berubah, lagi nantangin Jokowi. Oh, Jokowi mungkin agak habis mimpi yang agak aneh-aneh sehingga berpikir ulang untuk 3 periode, tapi nggak mau kehilangan kesempatan untuk memastikan ada dinasti yang akan ikut, maka istrinya diiyakan untuk disurvei. Jadi soal-soal beginian itu justru plus poin buat Prabowo yang tadinya beliau tetap menganggap bahwa halangan banyak, tapi sekarang halangannya bisa dihitung. Siapa halangannya itu? Ya, PDIP berubah, Jokowi berubah. Itu kita anggap aja sebagai ludruk yang arah ceritanya itu belum bisa dirumuskan tuh. Tapi kita udah mulai dengan membuka cerita di panggung ludruk. Tapi satu hal yang jelas bahwa siapapun yang akan menjadi ketua umum PDIP berikutnya itu prerogatifnya di tangan Bu Mega. Itu seperti saya baca pernyataan dari salah satu PDIP, Profesor Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa di anggaran dasarnya PDIP itu siapa yang akan menjadi ketua umum itu adalah hak dari atau prerogatif dari ketua umum incumbent. Begitu Bung Rocky bunyinya. Iya, itu hasil Kongres Bali kalau nggak salah kan keputusan itu. Jadi udah itu internal PDIP hanya ingin memastikan bahwa semua nama yang keluar ke publik itu pasti karena izin dari ketua umumnya tuh. Nah, BG dengan sendirinya dianggap bahwa itu adalah restu Ibu Mega. Apalagi BG yang sebetulnya sangat dekat bahkan secara personal, mengerti bahasa tubuh Ibu Mega, dia mau apa nggak mau tuh. Dan publik menganggap bahwa nggak ada soal, karena sekaligus kan PDIP membuktikan bahwa nggak ada dinasti loh, walaupun ada dinasti kos-kosan juga tuh di situ kan. Ya, ya. Dinasti resmi dan dinasti kos-kosan. Tapi sekali lagi diperlihatkan bahwa ada dinamika. Jadi kata kuncinya ada dinamika tuh. Kenapa Prananda nggak dimunculkan itu? Lalu kenapa misalnya Terah Soekarno lain nggak dimunculkan? Padahal kita tahu cukup banyak
Terah Soekarno yang diam-diam sebetulnya punya potensi untuk membawa kembali nama Soekarno dalam pengertian yang ideologis gitu. Jadi saya tetap menganggap bahwa permainan politik ini menguntungkan publik karena publik melihat ada peluang baru untuk berselancar di dalam kekisruhan informasi dari istana. Ya, dan ini juga menjelaskan mengapa kemudian ketika media mainstream rame-rame berspekulasi tentang reshuffle kabinet, publik menganggap sudah tidak terlalu penting lagi. Justru yang lebih menarik buat publik, terutama di media-media sosial, kita amati justru siapa yang akan jadi presiden tahun the next president. Iya, kalau reshuffle kan apa ya, nggak ada pentingnya lah mau reshuffle lah. Itu nggak ada kerjaan juga setelah di reshuffle mau ngapain gitu kan, paling nggak 2-3 kali masuk ke pres. Kan separuh dari kabinet sekarang nggak ada lagi yang ingat tuh menteri apa sih, menteri di mana sih, kita belum udah nggak tahu di menteri apa. Jadi bagus juga isunya langsung masuk ke persaingan presiden, itu aja lah. Itu lebih jelas itu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jangan lupa ini saya ingatkan versi, kalau Anda mau ngobrol versi Rocky Gerung dalam Ludrukan Jawa, Anda nonton Tunjuk Poin. Dan ini juga soal pengantenan kalau di dalam bahasa Jawa, tapi ini Jawanya mungkin Jawa Mataraman disebut Kang Mas Budi Gunawan berpasangan dengan Mbak Yu Iriana Jokowi. Gitu bahasanya. Jadi panggung politik kita akhirnya akan diisi juga oleh alternatif gitu. Bukan sekedar vaksin yang alternatif, kan dianggap vaksin Nusantara itu alternatif, padahal itu adalah vaksin yang punya potensi untuk dipakai secara umum. Demikian juga calon-calon yang diajukan tadi, Iriana, Puan, BG, anggap aja itu versi vaksin alternatif buat memperbaiki kesehatan politik Indonesia. Oke. Nah, saya nggak tahu apa bahasa Jawanya. Tunggu di channel Ludruk versi FNN dalam bahasa Jawa. Ini bahasa. Siap. Ini ojo lali rek nonton Tunjuk Poin. Nah, begitu bahasanya. Ojo lali rek gitu. Nah itu dia aksennya. Nah, udah fasih tuh. Oke. Oh, jangan sampai itu berubah jadi setelah orang nonton jancok oposisi lagi. Oke, baik. Lama-lama fasih juga, karena Anda kan udah sering ngomong sangkan paraning dumadi dan sebagainya. Ini udah masuk situ barang. Oke, bye. Yep. Oke.